Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema spesial kita yaitu mirisnya harga beras di negeri agraris. Bu Siti Farida tadi yang sudah disampaikan sebelum pariwara tadi ya. Ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Sebentar lagi ini bulan Ramadan, pasti kebutuhan untuk ini kan juga lebih banyak ya. Kemudian ini di beberapa retail, toko-toko besar ini beras sudah mulai stoknya terbatas seperti itu. Adapun paling dibatasin pembelian maksimal sekian. Nah, ini yang dikhawatirkan jangan sampai terjadi panik buying. Ya, panik buying itu kan merupakan respon atas sebuah situasi kekhawatiran terkait dengan stok yang mungkin dikhawatirkan oleh konsumen, sehingga hemat kami bolehlah ada himbauan supaya tidak panik, tapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa ketersediaan beras itu memang ada dan terdistribusi di kelangkaan tadi ya. Kalau misalnya sekarang kan yang premium. Nah, kenapa kami dari Ombudsman baik di tingkat pusat maupun di wilayah sudah pernah mengatakan bahwa yang namanya kebijakan regulasi untuk katakanlah intervensi pemenuhan kebutuhan beras tidak bisa segmentatif. Kadang-kadang kan berpikir kan sudah ada bansos untuk masyarakat miskin misalnya, itu menyelesaikan untuk segmentasi, tapi jangan lupa bahwa ada segmen juga yang sangat besar, yaitu segmen tadi kami katakan segmen yang membutuhkan beras premium tadi. Dan ini bukan hanya dari kelas menengah loh, tapi misalnya pelaku usaha. Jadi pelaku usaha karena untuk kebutuhan apakah itu restoran, apakah itu untuk warung makan, itu mereka untuk mempertahankan cita rasanya mereka menggunakan beras premium, sehingga jangan berpikir bahwa beras premium itu hanya dibutuhkan oleh kelas menengah. Karena kalau tadi ya usaha-usaha makanan yang menggunakan beras premium itu juga mengalami hambatan, akan berdampak pada inflasi. Yang kedua juga kepada kemampuan usaha tersebut untuk memberikan katakanlah reward kepada karyawannya. Ini kan jadi kembali lagi soal karyawan juga mereka adalah kelas masyarakat kecil juga yang mungkin bahkan belum mendapatkan bansos karena mereka statusnya adalah sebagai pekerja penerima upah, sehingga ini yang perlu betul-betul dipikirkan sehingga kemudian tidak selalu kemudian intervensi atau kebijakan kelangkaan beras itu dengan langsung memberikan bansos. Bansos berarti bukan menyelesaikan masalah seperti Nah, itu. tadi SPHP juga disinggung di awal ya, bahwa SPHP ini memiliki peran yang sangat penting untuk menstabilkan ketersediaan maupun harga. Nah, beberapa yang pernah kami telusuri, kami dapatkan adalah bahwa tidak semua retail itu mudah mengakses barang SPHP. Maka penting sekali diupayakan sebuah tata kelola agar SPHP itu mudah diakses oleh para pelaku usaha. Misal meningkatkan transparansi, akuntabilitas, ketersediaannya berapa, cara mendapatkannya bagaimana, itu harus dipermudah. Kalau menurut Bu Siti, perlu nggak ada pengawasan khusus terkait beras ini? Ya, sebenarnya kan Satgas sudah ada ya, Satgas Pangan yang selama ini sudah berjalan. Itu lebih dioptimalkan lagi dengan hemat kami adalah mendinamisir para pemangku kepentingan, misalnya kepentingan petani, kepentingan grosir, kepentingan penjual retail. Ini adalah sebuah mekanisme pengawasan tersendiri, karena pasar itu kan memiliki mekanisme untuk saling mengawasi. Nah, kalau ini betul-betul berjalan, maka jika ada sumbatan-sumbatan, jangan ditutupi, tapi diselesaikan. Nah, hemat kami. Bisa nggak dilokalisir nanti kalau sudah jadi? Bisa, kan akan kelihatan. Kalau tadi bicara soal rantai pasok, dari petani masuk ke penggilingan nanti dijual ke grosir dijual ke retail ke konsumen, akan kelihatan. Nah, disinilah memang fungsi penting dari pengawasan Satgas Pangan, dan hemat kami Satgas Pangan ini memang harus bahasa kami transparan, akuntabel, melakukan pengawasan secara real time. Seperti bursa efek dulu, kita kan tahu betul, sekarang harganya berapa. Nah, itu kan bursa efek yang hanya, mohon maaf ya, bukan hanya yang dilakukan oleh beberapa segmen. Nah, ini kan pangan yang dibutuhkan semua kalangan, harusnya bisa menggunakan model seperti itu. Bisa nggak? Bisa. Ketika para pemangku kepentingan, pelaku pasar, dan juga para pemegang kebijakan mendinamisasi
sesuai dengan tata kelola yang adil. Jadi adil itu merupakan satu hal yang bisa diupayakan termasuk oleh mekanisme pasar. Oke. Bu Siti, ini yang mau saya tanyakan. Sebelumnya ini kan tahun kemarin ya sempat nih harga minyak juga seperti itu. Betul. Apakah harga beras kali ini kurang lebih hampir sama seperti itu atau tidak, atau beda case-nya atau bagaimana? Tapi kalau dari minyak kan dulu sempat ada tuh beberapa toko-toko gede yang menimbun. Kalau beras ini kan sepertinya belum ada yang ini ya. Beda kasus ya, mungkin tidak apple to apple nanti, wah beda nih kasusnya. Tapi sebenarnya dari segi kalau bicara soal ada pemangku kepentingan, pemangku kebijakan itu relatif sama relasinya. Jadi ketika ada pemangku kepentingan mengalami masalah atau mungkin juga ada yang dalam potensi ada pelanggaran atau penyimpangan, nah pemangku kebijakan inilah yang harus memastikan, kamu keliru loh, jangan begitu dong. Kenapa? Karena ini tidak adil. Bukan semata-mata melanggar hukum, tapi tidak adil. Tidak adilnya apa? Secara pasar juga. Karena begitu nanti ada pasar yang tidak berjalan, inflasi loh. Inflasi juga nanti pengaruhnya kemana? Ekonomi global. Betul ya. Iya. Berarti memang deep impact nih ya kalau iya. Jadi hemat kami pengawasan katakanlah penegakan hukum pasti sangat penting, tapi yang juga harus diimbangi adalah tadi pengawasan secara organik dalam hal ini mekanisme pasar ya. Mekanisme pasar dalam artian kami kadang ngobrol ya, karena kebetulan kami sering berdiskusi dengan para pelaku beras ya, tuh bahwa nanti kalau misalnya harga seperti inflasi, nanti dampaknya ke soal BBM, soal apa, sehingga keuntungan yang sekecil mungkin kalian dapat itu tidak seberapa dibandingkan dengan loss yang mereka dapatkan. Bu Siti, ini kita kan sempat tanya kepada petani juga, melihat harga yang begitu tinggi, ternyata itu dari para petani menyatakan bahwa mereka itu tidak mendapatkan value yang seperti yang disampaikan oleh masyarakat. Kan mikir, wah petaninya ini nih harganya tinggi, sepertinya ternyata mereka tidak. Nah, jangan dijawab dulu Bu Siti, kita akan lanjutkan saja jeda pariwara berikut ini. Oke.